Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rafa Khalifman Rizky, Rifan Magriza, dan Muhammad Dafa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang penataan penilaian kurikulum, penilaian proses pembelajaran, penilaian untuk kerja, penilaian karakter, penilaian portofolio, dan penilaian ketuntasan belajar. Oke, next. Oke, yang pertama ada penilaian. Penilaian sendiri secara bahasa atau secara umum memiliki arti, yakni hal penting atau poin penting. Penilaian yang dimaksudkan di sini ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian di sini terdapat beberapa poin, yakni yang pertama ada penilaian harus mencakup 3 aspek. Yang pertama ada aspek kemampuan, yang kedua ada aspek pengetahuan, yang ketiga ada sikap. Lalu ada kriteria yang selanjutnya yaitu menggunakan berbagai cara penilaian pada waktu kegiatan belajar sedang berlangsung. Yang ketiga ada pemilihan alat dan jenis penilaian berdasarkan rumus dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, penilaian dapat dilakukan melalui tes ataupun non-tes. Lalu, selanjutnya ada tujuan penilaian. Sebagaimana tertulis gitu, tujuan penilaian. Kita mengenal tujuan secara umum ialah untuk mengetahui atau tidaknya perubahan pada diri siswa untuk mencapai target. Dan serta tingkat perubahan yang dialaminya dibagi menjadi beberapa poin. Tujuan ini ada poin yang pertama, untuk mendapatkan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan remedial program bagi siswa. Poin yang kedua ada untuk mengemukakan angka kemajuan atau hasil belajar masing-masing siswa yang antara lain diperlukan untuk pemberian laporan kepada orang tua atau penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya siswa. Poin ketiga, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuan atau karakteristik yang lainnya yang dimiliki oleh siswa. Lalu selanjutnya, next. Penataan penilaian. Penataan penilaian disesuaikan dengan penataan yang dilakukan pada standar isi atau standar kompetensi lulusan dan standar proses. Meskipun demikian, pada akhirnya penataan penilaian tersebut tetap berfokus pada pembelajaran. Karena pembelajaran merupakan inti implementasi dari kurikulum. Pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum dapat dalam garis besarnya menyangkut 3 fungsi. Ya, ini ada fungsi yang pertama ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi yang pertama di sini adalah perencanaan yang menyangkut perumusan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara pencapaian tujuan dan pembentukan kompetensi tersebut. Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral dari manajemen pendidikan dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum perencanaan ini dituangkan dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan cara bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan,
untuk mewujudkan tujuan dan kompetensi secara efektif dan efisien. Fungsi kedua di sini ada pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah proses memberikan kepastian bahwa program pembelajaran sudah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan, sehingga dapat membentuk kompetensi, karakter, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pelaksanaan ini mencakup pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan dalam berbagai tugas yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Lalu ada fungsi ketiga, ini fungsi penilaian yang sering disebut juga sebagai pengendalian atau evaluasi. Penilaian di sini bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. Penilaian adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran agar sebagian besar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Karena banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai rendah atau di bawah standar akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui atau untuk memantau perubahan serta kemajuan yang dicapai oleh peserta didik ataupun untuk memberi skor, angka, atau nilai yang biasanya dilakukan dalam penilaian hasil belajar. Oke, lalu ada penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum terdiri atas aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh, secara proporsional sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan secara ujian tulis atau ujian lisan. Lalu aspek keterampilan itu dapat dilakukan dengan cara ujian praktek, analisis keterampilan, dan tugas analisis, serta penilaian peserta didik. Adapun penilaian aspek dapat dilakukan dengan daftar isi sikap atau tadi dapat ditentukan dari pengamatan pribadi atau daftar isi sikap yang disesuaikan dengan kompetensi inti. Lalu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang penataan standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa beberapa ketentuan tentang penilaian atau evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum merupakan upaya pengumpulan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Yang kedua, evaluasi kurikulum dapat dilakukan oleh pemerintah, daerah, ataupun satuan pendidikan. Yang ketiga ada evaluasi muatan nasional dan muatan lokal. Itu biasanya dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat ada evaluasi muatan lokal dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang kelima, evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Yang keenam, evaluasi muatan nasional atau muatan lokal dan kurikulum satuan pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum dapat digunakan untuk penyempurnaan kurikulum. Jadi, untuk penilaian kurikulum itu perlu dilakukan evaluasi. Oke. Oke, ini bisa dibaca yang tadi saya gambarkan, teman-teman.
Materi selanjutnya adalah penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses dimaksudkan untuk menilai kualitas pembelajaran serta internalisasi karakter dan pembentukan kompetensi peserta didik, termasuk bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Dalam hal ini, penilaian proses dilakukan untuk menilai aktivitas, kreativitas, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, terutama keterlibatan mental, emosional, dan sosial dalam pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Penilaian proses dapat dilakukan dengan 1. Pengamatan, 2. Refleksi. Pengamatan dapat dilakukan oleh guru ketika peserta didik sedang mengikuti pelajaran, mengajukan pertanyaan atau permasalahan, merespon atau menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran lainnya, baik di kelas maupun di luar kelas. 2. Refleksi. Refleksi dapat dilakukan oleh guru beserta peserta didik dengan melibatkan guru lain, observer, atau pendamping. Refleksi juga bisa melibatkan kepala sekolah agar ditindaklanjuti dengan pengembangan kebijakan sekolah. Refleksi ini merupakan tindak lanjut dari pengamatan, sehingga apa-apa yang dibicarakan dalam refleksi adalah hasil observasi beserta hasil-hasil lain yang muncul dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian unjuk kerja. Peserta didik diamati dan dinilai bagaimana mereka dapat bergaul, bagaimana mereka bersosialisasi di masyarakat, dan bagaimana mereka menerapkan pembelajaran di kelas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungannya dengan penilaian unjuk kerja, Like Body, dalam Mulyasa 2012 mengemukakan elemen-elemen kinerja yang dapat diukur. 1. Kualitas penyelesaian pekerjaan. 2. Keterampilan menggunakan alat-alat. 3. Kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja sampai selesai. 4. Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi informasi yang diberikan. 5. Kemampuan membaca menggunakan diagram, gambar-gambar, dan simbol-simbol. Baik, materi yang selanjutnya adalah penilaian karakter. Karakter dapat dimaknai sebagai kecenderungan respon seseorang baik berupa sikap maupun perilaku terhadap suatu kondisi yang dihadapi dan berkaitan dengan kualitas moral seseorang serta dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, untuk membangun karakter yang baik diperlukan pembiasaan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa dalam pemikiran, hati, dan perilaku. Sebelum masuk ke dalam penilaian karakter, ada baiknya kita mengetahui pendidikan karakter di sekolah. Nah, salah satu upaya pemerintah dalam membentuk karakter yang baik tertuang dalam Perpres nomor 87 tahun 2017, yaitu mengenai pendidikan penguatan karakter atau PPK. Nah, PPK ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, tapi kami akan menjelaskan kembali secara singkat. PPK merupakan gerakan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program PPK ini didasari oleh filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tadi olah hati, etik, olah pikir, literasi, olah rasa, estetik, dan olahraga, kinestetik. Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan yang meliputi 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Yang mana kelima nilai utama ini akan menjadi komponen utama dalam penilaian karakter siswa. Pada hakikat ya, pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang baik untuk membentuk karakter peserta didik di sekolah. Dalam pelaksanaannya, melibatkan seluruh warga sekolah dengan dukungan keluarga peserta didik untuk penerapan di luar sekolah. Oleh karena itu, tujuan pendidikan karakter yang utama bukan untuk memberikan nilai terhadap peserta didik, tetapi untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan karakter peserta didik sehingga usaha untuk pengembangan atau penguatan karakter peserta didik tersebut dapat dilakukan dengan
tepat. Penilaian karakter secara umum. Yang pertama, dalam bentuk ucapan. Setiap saat ketika peserta didik menggunakan kata-kata dan kalimat, lisan ataupun tulisan yang mencerminkan aspek atau sikap tertentu. Yang kedua, dalam cara berpikir. Cara berpikir peserta didik dapat dilihat ketika berbicara dalam komunikasi biasa atau dalam menjawab, menulis jawaban atas suatu pertanyaan. Dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan terlihat pada mimik ketika berbicara, dalam gerakan ketika melakukan sesuatu, dan dalam tindakan ketika berkomunikasi atau bekerjasama dengan teman, pendidik, pegawai administrasi, atau orang lain yang ada di sekolah. Komponen penilaian karakter. Ini tadi nyambung ya dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh gerakan PPK. Yang pertama ada religius, yaitu mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 3. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang keempat, gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Yang kelima, integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya ada istilah dalam penilaian karakter. Yang pertama, memerlukan bimbingan atau MB. Nah, peserta didik yang belum menampilkan perilaku yang sesuai dengan indikator atau yang diharapkan, itu dapat dikategorikan sebagai siswa yang memerlukan bimbingan. Yang kedua, mulai berkembang, MBK. Di sini peserta didik menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator atau sudah mulai sesuai dengan indikator tapi belum konsisten. Yang ketiga, berkembang. Peserta didik mulai konsisten menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator. Keempat, memudaya. Peserta didik selalu konsisten menampilkan perilaku sesuai dengan indikator yang diharapkan. Nah, di sini ada aspek-aspek dasar atau konsep dari setiap nilai karakter utama tadi. Untuk religius seperti ketaatan beribadah, nasionalis, keberagaman budaya, suku, agama, dan lainnya. Bisa dibaca ya sendiri di sini. Nah, ini karena merupakan suatu aspek dasar atau konsep saja, baru dijadikan sebagai indikator. Ini dasarnya untuk indikator. Di sini saya ambil contoh untuk integritas, poin atau nilai kejujuran. Nah, tabel di sini ada tabel untuk mengkategorikan siswa apakah sudah sesuai dengan indikator. Yang pertama ini kita bisa lihat ada nilai, yaitu nilai kejujuran yang diperiksa. Nilai kejujuran sini adalah perilaku tidak berbuat curang. Perilaku yang diamati mengerjakan tugas, ulangan, ujian dengan tidak meniru, mencontek pekerjaan temannya. Nah, kita anggap kita seorang guru di kelas. Kita melihat satu siswa kita ternyata setelah diobservasi, setelah dicari tahu, mencontek hasil kerja temannya. Nah, ini misalkan tugas. Nah, setelah kita tahu kalau siswa tersebut mencontek pekerjaan temannya, kita bisa mengkategorikan anak tersebut ke dalam kategori yang memerlukan bimbingan. Nah, setelah itu kita bisa arahkan, didik kembali supaya meninggalkan atau berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah kita didik, sudah kita arahkan, lalu mulai ada perkembangan, yaitu yang tadinya mencontek jadi bertanya pada temannya untuk mengerjakan soal ini kayak gimana sih. Nah, itu kita bisa kategorikan
mulai berkembang atau MBK. Di sini bertanya pertama untuk mendapatkan jawaban ketika mengerjakan tugas ulangan ujian. Lalu makin hari makin bagus sikapnya, berkembang, masukkan ke kategori berkembang, yaitu dapat mengerjakan tugas ulangan ujian dengan tidak meniru atau mencontek pekerjaan temannya. Jika sudah berkembang, masuk kategori berkembang, biasanya akan masuk ke dalam kategori membudaya, yaitu mengajak temannya untuk tidak meniru pekerjaan teman ketika mengerjakan tugas atau ulangan ataupun ujian. Nah, di sini ada penilaian hasil belajar atau pelaksanaan dan pelaporan penilaian karakter. Yang pertama, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyeskoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. Kedua, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan non-tes untuk penilaian sikap. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya atau mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Ketiga, penilaian pada peserta tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. 4. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik disertai feedback berupa komentar yang mendidik atau menguatkan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Laporan hasil penilaian oleh peserta didik berbentuk deskripsi sikap. Untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah atau pihak lain yang terkait, misalkan wali kelas, guru bimbingan, dan konseling, ataupun orang tua pada periode yang ditentukan. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan nyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik ataupun non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Nah, di sini ada fungsi dari portofolio. Yang pertama, sebagai sumber informasi untuk guru dan siswa. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Di sini ada tujuan portofolio. Ada 9 tujuannya. Yang pertama, mengetahui perkembangan yang dialami siswa. 2. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. 3. Memberikan perhatian kepada prestasi kerja siswa yang terbaik. 4. Merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain. Ketujuh, membina dan mempererat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. 8. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri dan membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Di sini ada bahan penilaian untuk portofolio. Yang pertama, hasil kerja laboratorium dalam wujud laporan hasil kerja. 2. Hasil pelaksanaan tugas oleh peserta didik, misalkan dalam buku tugas, buku PR, pekerjaan yang dikerjakan di rumah, itu buku kerja, clipping, foto, atau gambar. Selanjutnya ada hasil ulangan harian atau semester. Yang keempat, penghargaan tertulis misalkan
sertifikat mengikuti lomba baik tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Selanjutnya ada daftar kehadiran, lalu catatan pribadi, atau yaitu catatan tentang peringatan yang diberikan oleh guru ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan, dan lain sebagainya. Nah, portofolio itu ada banyak jenisnya. Bisa dibagi dua, yaitu tinjauan proses dan tinjauan hasil. Tinjauan proses ini adalah jenis portofolio yang menekankan pada tinjauan bagaimana perkembangan peserta didik dapat diamati dan dinilai dari waktu ke waktu. Pendekatan ini lebih menekankan kepada bagaimana peserta didik belajar, berkreasi, termasuk mulai dari draft awal, bagaimana proses awal terjadi dari waktu sepanjang ketika peserta didik dinilai. Hal yang dinilai mencakup kemampuan awal, proses, dan akhir suatu pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik. Tinjauan hasil. Portofolio yang ditinjau dari hasil atau product oriented adalah jenis portofolio yang menekankan pada tinjauan hasil terbaik yang telah dilakukan oleh peserta didik, tanpa memperhatikan bagaimana proses untuk mencapai evidence itu terjadi. Portofolio semacam ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Nah, tinjauan hasil ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, portofolio penampilan. Adalah bentuk yang digunakan atau evidence terbaik yang dikerjakan oleh peserta didik ataupun kelompok peserta didik. Portofolio ini dirancang untuk menunjukkan hasil kerja peserta didik yang terbaik dalam suatu kompetensi dasar atau indikator pencapaian hasil dalam kurun waktu tertentu. Portofolio menampilkan portofolio penampilan sangat berguna untuk penilaian yang bergantung kepada seberapa tepat isi portofolio yang telah mengacu pada kompetensi dasar atau indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditentukan dalam kurikulum. Selanjutnya ada portofolio dokumentasi atau documentary portfolio. Adalah bentuk yang digunakan untuk koleksi bukti peserta didik yang khusus digunakan untuk penilaian dalam portofolio dokumentasi. Hanya peserta didik yang terbaik yang diseleksi yang akan diajukan dalam penilaian. Contoh portofolio dokumentasi ini adalah portofolio kimia misalkan. Tidak hanya berisikan tentang hasil akhir laporan praktikum peserta didik, tetapi juga berbagai macam draft dan komentar peserta didik terhadap laporannya tersebut, termasuk proses sampai dihasilkannya laporan praktikum tersebut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penilaian portofolio. Yang pertama ada catatan anekdotal, yaitu berupa lembaran khusus yang mencatat segala bentuk kejadian mengenai perilaku siswa, khususnya selama berlangsungnya proses pembelajaran. Lembaran ini memuat identitas yang diamati, waktu pengamatan, dan lembar rekaman kejadian. Yang kedua ada checklist atau daftar cek. Itu daftar yang telah disusun berdasarkan tujuan perkembangan yang hendak dicapai siswa. Yang ketiga ada skala penilaian. Yang keempat ada respon-respon siswa terhadap pertanyaan. Nah, untuk perancang penilaian portofolio, kita yang pertama menentukan tujuan dulu. Bentuk portofolio termasuk isi dan siapa yang menentukan isi portofolio ditentukan oleh tujuan portofolio. Oleh karena itu, guru perlu menentukan apa tujuan dari portofolio yang disusun. Apakah untuk proses formatif atau menilai, apakah untuk memantau proses atau disebut sebagai formatif atau menilai capaian hasil belajar yang disebut sebagai sumatif, ataukah gabungan keduanya. Apabila tujuan portofolio untuk memantau proses dan terutama untuk mendorong siswa melakukan refleksi, maka portofolio kerja merupakan
portofolio yang sesuai. Apabila portofolio untuk memantau perkembangan sekaligus menilai capaian hasil belajar siswa, maka portofolio dokumentasi merupakan pilihan yang sesuai. Apabila tujuan hanya untuk menilai hasil akhir terbaik siswa, maka portofolio pilihanlah yang merupakan portofolio yang sesuai. Selanjutnya ada isi portofolio. Untuk mencapai tujuan, isi portofolio hendaknya relevan dengan tujuan penilaian dan mencerminkan kompetensi yang dinilai. Untuk itu, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal. 1. Jenis bukti atau bahan apa saja yang dimasukkan. Lalu, apakah penilaian diri ini merupakan hasil penyelesaian soal berbentuk terbuka, karya tulis, hasil kerja dalam bentuk audio, ataupun video yang digunakan sebagai penilaian dalam portofolio. Nah, apakah hasil kerja kelompok juga dapat dimasukkan? Yang kedua, seberapa banyak bukti yang dimasukkan? Apakah sebagian besar hasil kerja siswa atau hanya beberapa siswa saja? Beberapa hasil kerja saja. Lalu yang ketiga ada pengelolaan portofolio. Pertanyaan di sini adalah siapa yang memilih isi portofolio? Apakah guru atau siswa atau keduanya secara bersama-sama? Untuk tujuan mendorong berkembangnya kemampuan melakukan penilaian diri dan refleksi, memberikan kesempatan siswa untuk memilih merupakan langkah yang cukup tepat. Guru kemudian dapat memberikan masukan melalui proses diskusi. Melalui proses diskusi tersebut dapat dicapai kesepakatan bersama tentang bukti atau bahan yang perlu dikumpulkan, cara mengumpulkan, kriteria penilaian, dan bobot penilaian bila diperlukan untuk masing-masing hasil kerja mahasiswa siswa tersebut. Hal ini penting supaya siswa mempunyai kesempatan untuk menyatakan kesulitan atau masalah yang mungkin mereka hadapi ketika mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Namun yang lebih penting dari itu adalah proses pengambilan keputusan dengan diskusi semacam ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa untuk kerjasama sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana bentuk portofolio dan bagaimana pengelolaannya. Apakah isi portofolio disimpan dalam suatu folder di lemari kelas ataupun disimpan oleh siswa atau dalam bentuk digital e-portofolio. Nah, juga perlu dipertimbangkan siapa saja yang mempunyai akses terhadap portofolio tersebut. Lalu terakhir ada penilaian portofolio. Untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat, penilaian yang dilakukan terhadap portofolio siswa juga perlu disesuaikan dengan tujuan atau bentuk portofolio. Untuk portofolio kerja yang bertujuan formatif atau diagnostik, penilaian dilakukan untuk mengelola informasi mengenai perkembangan siswa. Untuk keperluan ini, penilaian diri, refleksi, dan siswa merupakan suatu yang penting. Demikian pula diskusi guru dan siswa membahas kemajuan siswa. Penilaian yang dilakukan guru lebih dapat untuk memberikan masukan kepada siswa untuk mencapai suatu tujuan atau penguasaan kompetensi. Selanjutnya adalah penilaian kenuntasan belajar. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pada jenjang Dikdasmin, kenuntasan belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada dua hal ketuntasan belajar. Yang pertama adalah ketuntasan pengetahuan substansi. Yang kedua, ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan belajar terdiri atas ketuntasan pengetahuan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan pengetahuan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya. Sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan. Ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester.
Ketuntasan belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam 1 tahun ajaran. Sedangkan ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat. Sangat baik, SB, baik, B, cukup, C, dan kurang K, sebagaimana tertera pada tabel berikut. Ketuntasan belajar untuk sikap KD pada K1 dan KI1 dan KI2 ditetapkan dengan predikat baik, B. Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 sampai 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini. Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rata 2,67, untuk keterampilan ditetapkan dengan pencapaian optimum 2,67. Khusus untuk SD atau MI, ketuntasan sikap, pengetahuan, dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada modus, skor rata, dan capaian optimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.